Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semua, nama saya Winanda Fani Darmawan dengan NIM 0502 128 1924 022. Kali ini kita akan membahas materi tentang siklus hidrologi. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu hidrologi. Jadi, hidrologi ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya itu ilmu air. Simpelnya adalah hidrologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang air. Dan hidrologi ini memiliki pengertian yakni merupakan cabang ilmu geografi yang mempelajari pergerakan, distribusi, dan kualitas air di seluruh bumi, termasuk siklus hidrologi dan sumber daya air. Lanjut ke siklus hidrologi. Siklus hidrologi itu adalah siklus air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi, lalu kembali lagi ke atmosfer melalui evaporasi, transpirasi, kondensasi, dan presipitasi. Setidaknya ada 9 tahapan pada siklus hidrologi. Yang pertama itu evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi, sublimasi, kondensasi, adveksi, presipitasi, runoff, dan infiltrasi. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak sama-sama. Evaporasi ini adalah penguapan dari air yang ada di bumi seperti samudra, laut, danau, rawa, dan sungai akibat dari panas sinar matahari. Yang selanjutnya ada transpirasi. Transpirasi adalah penguapan yang terjadi pada tumbuh-tumbuhan. Penguapan pada tumbuh-tumbuhan tidak sebanyak penguapan pada tahap evaporasi. Kemudian selanjutnya evapotranspirasi. Evapotranspirasi ini sendiri adalah gabungan dari evaporasi dan transpirasi, di mana penguapan ini terjadi pada air yang ada di permukaan bumi dan pada tumbuhan. Selanjutnya ada sublimasi. Sublimasi ini adalah perubahan wujud dari padat ke gas tanpa mencair terlebih dahulu. Yang dimaksud ini adalah es ini ya. Selanjutnya adalah kondensasi. Kondensasi ini merupakan proses berubahnya uap air menjadi partikel-partikel gas dari hasil proses evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi, bahkan sublimasi. Selanjutnya adalah adveksi. Adveksi adalah perpindahan awan dari satu titik ke titik lainnya yang disebabkan oleh adanya angin, namun masih berada dalam satu horizontal. Presipitasi. Kalian pasti tahu apa itu presipitasi. Presipitasi yakni adalah hujan, adalah proses mencairnya awan hitam akibat adanya pengaruh suhu yang tinggi. Kemudian runoff. Runoff ini adalah pergerakan air yang terjadi pada permukaan bumi dari tempat tertinggi ke tempat yang terendah melalui seperti saluran got, saluran sungai, dan nantinya akan kembali ke laut. Kemudian yang terakhir adalah infiltrasi. Infiltrasi ini adalah proses meresapnya air hujan melalui pori-pori tanah. Oke, selanjutnya macam-macam siklus hidrologi. Macam-macam siklus hidrologi ini terbagi menjadi 3 berdasarkan pendek dan panjangnya. Yang pertama ada siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Siklus pendek ini sendiri ada 3 tahapan. Yang pertama, air laut yang terkena sinar matahari akan mengalami penguapan, maka terbentuklah uap air. Uap air tadi akan terangkat ke atmosfer. Terjadilah proses kondensasi. Kemudian awan-awan yang terbentuk tadi akan menghasilkan hujan. Hujan inilah yang disebut dengan hujan di laut. Yang kedua adalah siklus hidrologi sedang. Siklus ini umumnya terjadi di Indonesia, di mana di sini adanya proses adveksi, perpindahan
awan dari penguapan air laut menuju daratan. Ada 4 tahapan pada siklus ini. Yang pertama, air laut atau danau yang terkena sinar matahari akan mengalami penguapan. Terbentuklah uap air, kemudian awan-awan yang terbentuk tadi akan mengalami proses adveksi yang dipengaruhi oleh suhu dan tekanan. Proses adveksi ini, awan-awan ini akan menuju ke daratan. Awan-awan yang terbentuk tadi akan mengalami hujan di daratan. Kemudian air hujan yang turun di bumi di daratan tadi akan mengalami proses runoff. Jadi air akan mengalami proses runoff dan menuju ke sungai lalu kembali lagi ke laut. Untuk selanjutnya itu ada siklus panjang. Siklus panjang ini umumnya terjadi di kawasan subtropis atau yang daerah kawasan yang memiliki gunung. Ada beberapa tahapan, di antaranya air laut atau danau seperti pada gambar ini akan mengalami penguapan akibat adanya sinar matahari. Kemudian tidak hanya penguapan yang terjadi di air laut maupun danau saja. Di sini juga penguapan terjadi karena terjadi dari proses transpirasi atau tumbuhan, dan terjadi juga di es atau yang biasa kita sebut dengan sublimasi. Kemudian uap-uap air tadi yang terbentuk akan membentuk awan yang mengandung kristal-kristal es. Kristal-kristal es ini ukurannya sangat kecil. Kemudian awan-awan ini akan mengalami kondensasi, kemudian akan mengalami proses adveksi atau perpindahan awan dari satu titik ke titik lainnya. Perpindahan awan ini akibat perubahan suhu dan tekanan. Perpindahan awan ini akan menuju ke gunung yang tekanannya rendah. Awan-awan yang terbentuk tadi akan mengalami hujan. Hujan ini bukan berbentuk air, melainkan berbentuk salju. Salju tadi akan berakumulasi menjadi gletser dan terbentuklah snowman runoff, surface flow, dan mencair menjadi air sungai dan kembali ke laut. Tidak hanya melalui sungai, air hujan tadi meresap melalui pori-pori tanah yang biasa kita sebut dengan infiltrasi, lalu akan bermuara lagi ke laut. Baiklah, itu tadi penjelasan mengenai siklus hidrologi. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.